Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PAI semester 4 Institut Muhammadiyah Darul Arqam yang beranggotakan It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. Mohon izin, boleh diceritain selama tahun ajar ini program-program BK apa aja sih yang udah berjalan di sekolah ini? Terus yang bikin penasaran apa aja kegiatannya? Oke. Program BK yang sudah berjalan biasanya kan ada tenggat waktu semester, prota, sama prosen semester, jangka pendek sama jangka panjang. Tapi secara umum itu bimbingan konseling itu program itu ada 4 layanan yang reguler. Pertama bimbingan klasikal yang berbasis di kelas. Yang kedua ada bimbingan kelompok, itu biasanya di kelompok-kelompokan. Yang ketiga ada konseling individu untuk individu sendiri, dan yang keempat ada konseling kelompok berbasis permasalahan secara kelompok. Tapi di samping itu biasanya ada juga bimbingan kelas besar. Maksudnya bimbingan kelas besar itu dikumpulkan beberapa kelas dengan satu materi yang sama. Nah, biasanya kalau di sekolah ini pada hal-hal, kalau untuk putri ya biasanya ada keputrian. Kalau untuk laki-laki biasanya pada pengajian-pengajian atau pada acara Jumat sebelum Jumatan atau sudah Jumatan. Bagaimana proses perencanaan program BK tersebut? Apakah melibatkan misal siswa, orang tua gitu, sama kayak mendatangkan dari luar dinas pendidikan atau psikologi gitu, Bu? Secara umum untuk menentukan program layanan yang tadi dilaksanakan itu tidak semata-mata kita membuat kita langsung ke kelas ya, seperti itu. Pertama itu kita lakukan observasi dulu. Ada observasi di sekolahnya dulu. Setelah observasi sekolah, kita observasi kelasnya, anak-anaknya, siswanya, dilihat dulu bagaimana. Nah, setelah observasi, yang kedua melakukan asesmen. Nanti asesmennya kita menggunakan, kebetulan di sekolah ini menggunakan instrumennya ATP, ITP. Kalau kalian nanti tahu ATP, ITP, apa itu ATP? ATP itu analisis tugas perkembangan. ITP-nya inventory tugas perkembangan. Kebetulan ini satu aplikasi yang dibuat oleh UPI karena bekerja sama sehingga digunakanlah instrumen itu. Instrumen yang lain apakah ada banyak, ada AUM, alat ungkap masalah dan lain sebagainya. Nah itu banyak, itu teman yang dipakainya kebetulan itu ITP dan ATP. Nah, Ibu, kalau program BK di sekolah Ibu itu yang paling efektif dan berdampak pada siswa itu programnya kayak gimana, Ibu? Kalau program BK yang paling efektif menurut Ibu pribadi ya, kalau menurut Ibu konseling. Karena ada permasalahan, kalau konseling biasanya permasalahannya sudah darurat atau harus diselesaikan. Dirasa ketika dilaksanakan konseling sedikitnya dapat mengurai masalah. Contoh nih, ada satu masalah, satu kelompok anak suka kabur datang ke kelas. Itu ketika tidak dilaksanakan konseling itu terus-terusan jadi masalah yang tidak beres-beres. Nah, ketika dilaksanakan konseling terurai masalahnya apa, ABCD, itu jadi clear. Itu program yang paling unggulan. Karena apa? Jangka pendek dan permasalahannya bisa terselesaikan. Ini kalau programnya konseling baik itu individu baik itu kelompok yang paling unggulan. Yang keempat, Bu, bagaimana respon atau antusias siswa terhadap kegiatan BK? Antusiasme siswa relatif tergantung jam. Ketika dapat jamnya pukul 11 ke 12 itu sudah kurang efektif. Anak-anaknya sudah pikirannya udah pengen keluar. Iya, benar. Sudah pengen kadang dengerin Adam aja kayaknya udah langsung bubar gitu pikirannya. Jadi pinter-pinter kita sebagai guru BK bagaimana ya si anak itu kan dibikin game, dibikin apa, yang penting program yang sudah dituju itu, tema yang harus disampaikan itu terlaksana. Nah, tapi secara keseluruhan antusias respon siswa itu bagus. Kadang ini dari bimbingan kelas untuk kita ngajar materi-materi tentang jati diri, katanya kita menggali jati diri. Nanti biasa diselip-selipin kalau ada yang mau curhat, silahkan datang atau boleh lewat chat dan lain sebagainya. Itu 24 jam terbuka. Itu biasanya 1-2 ada yang ngobrol. Saja kan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program BK di sekolah ini. Tantangan sarana, kedua tadi siswanya, peserta didiknya, kliennya, karena masih belum aware. Sarana dulu lah yang paling sensitif. Sebenarnya sarana bisa diakali dengan apapun lah. Ketika tidak ada ruangan konseling bisa menggunakan ruangan-ruangan yang tertutup dan sebagainya. Tapi ya tadi ruangan BK itu di ujung. Jangankan dilihat siswa adalah KWC merenang sama punya berikan guru BK. Dan KWC lempeng KWC, merenang. Itu yang penting sarana. Yang kita kurang guru BK. Ada anak siswa sekitar 1.600, guru BK-nya 3 atau 3 orang.
dalam satu sekolah itu Ya, idealnya 100 siswa, 150 siswa untuk satu guru BK. Pada kenyataannya bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan tugas guru BK 24 jam. Karena kan permasalahan siswa ya, kadang ada yang malam-malam mau ngobrol dan sebagainya. Mungkin itu yang kurang. Itu hambatannya. Kemudian Ibu yang selanjutnya, menurut Ibu bagaimana peran wali kelas dan guru dalam mendukung program BK? Sangat berperan, sangat penting. Wali kelas dan guru-guru yang lain ya. Karena gini, kadang permasalahan kita muncul tidak hanya dari lingkungan. Kadang si anak tidak suka dalam tanda kutip satu pelajaran, itu bisa berdampak kan. Kadang yang di pelajaran lain mah dia teh aman-aman aja, tidak ada masalah. Tapi ada contoh guru matematika yang ngetok ke guru BK teh. Ibu punten sih ya macam tidak ada tugasnya jarang dikerjakan. Si ibu ini, si anak ya mah kalau ngerjain asal-asalan. Terus kita tanyain ke wali kelasnya, udah pelajaran yang lainnya mah aman. Nah itu kan salah satu indikasi dari si anak ada apa nih. Ibu kan selain tugas, selain keterlibatan wali kelas gitu, kan ada keterlibatan orang tua atau wali. Nah gitu seberapa besar gitu selama kegiatan atau konsultasi bimbingan konseling gitu pas waktu ibu membimbing ada yang konsultasi gitu ibu. Oke. Seberapa penting, tapi apakah selalu dilibatkan? Bisa jadi tidak, karena bisa nemu saja permasalahan itu kan dari orang tua. Jadi si anak ada istimewa itu, ada permasalahan dari orang tuanya di luar sekolah contoh. Apakah itu bisa diselesaikan dengan orang tuanya? Bisa, tapi takutnya si anak ini takut. Iya. Kadang kan anak ada yang takut terhadap orang tuanya, benar-benar takut sampai kayaknya trauma dari sama orang tuanya. Ibu pernah menemukan seperti itu. Jadi jangankan kita nanyain minta nomor HP orang tuanya, ya dengar kata mau panggil orang tua aja dia udah kangen. Tapi kan kita harus benerin dulu si anak ini. Kenapa nih? Apakah dia benar-benar takut nih? Kan nanti ada KPAI. Kalau ada masalah terlalu besar nih, si orang tuanya contoh KDRT terhadap anak, kan kita tidak bisa langsung telepon, Bu ya punten anaknya datang terlambat, tapi si anaknya takut orang tua datang, orang tuanya KDRT, apa yang terjadi? Tetap si anaknya tertekan. Iya. Kita kan jadi seorang pengadu akhirnya. Kalau seperti itu konsepnya kalau menentukan, tapi kalau rata-rata ya kita masih memerlukan orang tua. Karena kayak tadi si anak datang kata orang tuanya, siswa tidak ada. Guru BK bingung nih mau kemana sih si anak tanya kalau tuanya itu kemana? Daya pada berangkat ke sekolah, di sekolah tidak ada. Saya harus cari ke kota Bandung cari diputar. Tapi kan nanti menemukan aja, oh nongkrongnya di sini. Nah kita nanti koordinasi dengan orang tuanya, ngajar contohnya ke guru BK. Itu harus tiga orang tuh, guru BK, orang tua, siswa, bukan siswa, teman siswa. Karena siswa mah kan harus yang dipantau. Makanya konseling itu tidak sekali. Jadi harus beberapa kali. Pertama itu kita bahkan cuma yang ngobrol aja, nanya kabar, dianggap dibuat senang aja anak. Belum sampai ke masalahnya ya. Nah, itu nanti kita lihat dulu. Kalau si anaknya tidak merespon, tidak dipaksakan untuk konseling. Tidak boleh. Kalau si anaknya ditanya dari A sampai Z gini doang, tidak menjawab, apa kita maksa, apa kita nyubit, tidak, ya udah, diamin dulu aja. Urai dulu, jangan dipaksain, tenang dulu aja. Nanti bisa kedua, ketiganya bisa diaman. Kalau misalkan tekan orang tua dipanggil biasanya harus sampai gimana? Nah, kalau orang tua dipanggil, tahapannya kalau orang tua sudah dipanggil biasanya permasalahan berat. Kalau sudah permasalahan yang sifatnya kriminal. Kalau di sekolah ini ya biasanya karena orang tua dilibatkan, iya dilibatkan. Dalam tanda kutip tadi kayak telepon biasanya tanya kabar dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tua sudah dipanggil, berarti konseling yang 1, 2, 3 kalinya itu tidak berhasil. Dalam artian kalau tidak berhasil, masih belum selesai. Lanjutnya Bu, Ya. Terkait dengan permasalahan yang tadi seperti Ayana seperti apa tadi teh narkoba Bu, Oh, ya. terus berantem yang melibatkan polisi. Sekarang pertanyaannya, adakah program khusus yang ditunjukkan untuk menangani kasus siswa dengan kebutuhan tertentu atau masalah seperti yang tadi dikatakan Bu? Oke. Program khusus ada biasanya program kelas besar. Kayak tadi yang manggil contoh dia datang kayak kasus itu kan bisa jadi sebuah seminar. Tadi manggil contoh dari BNN untuk apa, untuk masalah penanggulangan narkoba, atau dari kepolisian untuk apa, untuk kekerasan atau tahu. Bahkan yang paling sederhana itu kan kalau anak-anak pakai motor dan lain sebagainya. Anak itu kan motornya yang safety seperti apa, yang menjaga apa ya? Safety lah intinya. Si anak itu bisa safety di jalan bagaimana, rambu-rambu lalu lintasnya apa aja. Itu biasanya dilakukan. Kita kerjasama seperti itu. Terus kalau biasanya ada dari puskesmas, contoh perilaku yang seks, ya ABCD yang gitu lah. Untuk perempuan, biasanya yang perempuan seperti apa yang menjaga kesehatan reproduksi. Itu ada di kelas besar kesehatan reproduksi untuk siswa. Ya karena kan diperlukan contoh gini.
bagian kalau dalam misalnya bagian fikih dalam haid dan lain sebagainya ada tata cara bersih dan lain sebagainya. Tapi kan secara menjaga kesehatannya, kalau lagi haid tidak boleh makan A, B, C, D, kan anak tidak tahu. Bahkan anak SMA sudah punya penyakit mah kronis A, B, C, D. Itu kan bisa ditanggulangi sebenarnya, meskipun itu kan tanggung jawab orang tua, tapi kan kita juga bisa menanggulangi dari A, B, C. Sebenarnya bisa aja dengan siapapun. Guru BK itu mau dengan siapapun, koordinasinya bisa aja. Jadi yang program-program tadi bisa dilakukan dengan yang program tadi di kelas besar. Setelah program ini berjalan gitu, nah gimana sih cara ibu mengukur apakah program ini efektif dilaksanakan di sekolah ini atau tidak? Bagaimana itu evaluasinya? Setiap setiap guru melaksanakan program dan pembimbingan pasikal, di akhirnya disampaikan link, dikasih link untuk evaluasi. Ada dua evaluasi, ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Evaluasi proses nanti ditanya apakah anak di pertanyaan di link itu ya, di angket itu, apakah kamu puas dengan layanan hari ini, apa yang kurang, itu nanti si anak disuruh ngisi. Biasanya 3-5 menit sebelum sesi berakhir itu dikasih linknya. Yang terus ada evaluasi, apakah yang didapat, apa yang kamu dapatkan. Nah nanti hasilnya itu dari satu kelas itu kan 40 siswa contoh, itu kan dilihat yang kurang contoh dari, kan ada untuk ibunya yang kurang apa, contoh ibunya kecepatan, ibunya terlalu berbelit-belit, ibunya kurang paham siswanya, itu nanti ada evaluasi anak. Nanti ketika kita mau program lagi, mau melanjutkan layanan, kita lihat dievaluasi mana yang kurang. Jadi sebenarnya setiap program idealnya harus ada evaluasi. Nah nanti di konseling juga gitu, apakah si anak nyaman nih konselingnya, atau ada paksaan, atau si anaknya itu merasa tertekan, itu nanti dia bisa mengisi secara di angket itu, tidak secara ditekan atau lainnya. Enak ya evaluasinya, maksudnya hasilnya pasti ya tidak seperti itu. Itu ada evaluasi tiap program, makanya nanti evaluasinya berlanjutan. Oke, untuk 2 pertanyaan terakhir Ibu, apa rencana atau program pengembangan program BK ini di sekolah ini ke depannya? Pengembangan BK yang pertama semoga bisa tadi yang sarana bisa lebih diperhatikan mungkin ya, terus dipenuhi, terus dari jam ngajar mungkin meskipun ya idealnya cuma 1 jam pelajaran, tapi mungkin di jam-jam yang si anak masih si anaknya tuh bisa komunikatif. Yang ketiga itu juga ketika ada permasalahan dan lain sebagainya, kolaborasi antara guru BK, siswaan, stakeholder yang lain lah intinya, bahkan sama staf-staf TU dan lain sebagainya itu bisa terjalin sehingga permasalahan bisa diurai. Terus juga yang untuk anaknya ya, jadi tadi semoga siswa tidak menganggap guru BK sebagai polisi sekolah. Nah, dari pengembangan program BK tersebut, adakah yang dari situ yang berbasis digital dan ataupun media sosial? Ya, kalau media sosial tentu saja, jadi kayak kadang siswa itu dikasih dulu satu, kan biasanya gini ya, kalau lagi layanan, karena sekarang sudah ada kayak TV Smart TV gini seperti ini, saya ngasih satu short film gitu tentang Cristiano Ronaldo lah. Apa yang bisa kalian ambil dari situ? Kan tidak hanya dia yang jago main bola saja, tapi bisa diulik tentang kegigihannya dia. Itu bisa diambil tuh hikmah-hikmahnya. Kalau mau secara agamis kita tampilin kisah Nabi contohnya yang tidak terlalu panjang. Kadang kalau bully nih, terutama permasalahan bully, saya share video atau salah satu video tentang bully, dampaknya bagaimana. Ada bahkan yang anaknya sampai yang terakhirnya bunuh diri aja karena bully. Kalau siswa itu kan kalau lihat secara langsung, dia juga jadi kalau saya lakukan ini kayaknya takut ya kalau gini. Itu bisa jadi digital itu digunakan. Itu yang salah satunya. Yang kedua, pengolahan data yang tadi juga sudah menggunakan digital. Kadang ya kalau kita angket terus-terusan pakai angket kertas, ya capek juga untuk satu-satu melihatnya. Biasanya kalau sudah berbasis digital, berbasis aplikasi sudah lebih cepat, memudahkan. Mungkin ya Bu, pertanyaan dari dulu. Terima kasih banyak semoga Ibu, semoga apa yang Ibu berikan jawaban kepada kami ada manfaatnya untuk Ibu khususnya dan juga kita semua. Terakhir tentunya hayal dan tetap bersama. أجسم السعادة دون ما حوادة لكل رحلة رحلة فريدة قريبة بعيدة علي سهلة صهوتي خيالي أجول في الأعالي لوجهتي أيضا باب لعالم
جرى أم ستخون الذاكرة لتصبح حلما مغفرا شلالالا ستبقى في عالمي Institut Muhammadiyah Darul Arkom Garut. ستبقى في عالمي كل يوم برفقتي أجل دوريمون صديقي ملهمي كلنا. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, salah omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. أجسم السعادة دون ما هوادة لكل رحلة رحلة فريدة قريبة بعيدة علي سهلة صهوتي خيالي أجول في الأعالي لوجهتي لعالم له ارتحالي والاحتفال